Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Rizka dan Saya Glenn. di channel Trader Zaman Now. Nah, kali ini kami akan melanjutkan video yang sebelumnya tentang pertanyaan yang sering diajukan oleh para calon miner. Nah, kali ini di part kedua. Di part kedua ini kita akan ngebahas tentang lebih ke teknis ya, Bang ya. Ya kelanjutannya setelah part pertama sih ya. Oke, ya jadi kayak misalkan sekarang teman-teman udah kayak oke nih aku mau deh mencoba untuk mining. Nah, kemudian apa aja sih step selanjutnya yang harus teman-teman pelajari ya. Jadi kita akan ngebahas tentang website ya Bang ya. Website apa aja yang penting yang perlu teman-teman pelajari. Kemudian juga kita akan ngebahas tentang OS-nya ya. OS dalam operation systemnya operation system yang kita pakai dalam mining ini. Iya. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama nih Bang. Website yang penting untuk teman-teman buka kemudian analisa itu apa Bang? Jadi salah satu website yang saya lumayan sering buka itu yang seperti di part pertama ya teman-teman ya. Jadi ada hashtrate.no. Di sini nih teman-teman bisa lihat jenis-jenis VGA apa aja. Nah teman-teman lihat di Tokopedia kan harga-harga VGA yang ada di sini nih berapa sih gitu aja. Lalu teman-teman bisa cek berapa sih potensi income-nya itu berapa. Nah, kalau di kubu hijau ya, kubu hijau itu Nvidia ya teman-teman ya. Kubu hijau itu saya rekomen sih teman-teman pilih 3070 LHR nih lumayan sih ya dengan harga dan kemampuannya kalau menurut saya sih saat ini yang lumayan lah standar untuk VGA untuk mining ya, dia nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, tapi juga lumayan nggak terlalu banyak masalah seperti kalau di atasnya 3070 itu kan 3080 itu udah agak sedikit panas ya, dia menggunakan memori yang berbeda. Jadi saya suka dukanya mining baru tahu setelah saya beli beberapa VGA ya teman-teman ya. Nah kalau 3080 ke atas itu dari 3070 Ti ke atas itu pakai memorinya jenisnya GDDR6X. Itu agak susah tuh dipanasin, untuk ngademinnya tuh susah gitu. Cenderung lebih panas daripada VGA-VGA yang kelas di bawahnya. Nah itu saya agak sedikit kurang rekomen sih teman-teman. Kalau menurut saya 3070 ini udah yang paling oke sih kalau menurut saya untuk di kubu hijau atau Nvidia. Nah kalau di kubu merah atau Kubu AMD, merah tuh AMD. ya AMD saya rekomen sih yang paling efisien itu 6600 XT ya. 6600 XT di sini ya teman-teman bisa cari aja ya. Itu lumayan lumayan efisien, dia lebih efisien lagi sebenarnya. Cuman ada beberapa kelemahannya. Dia tuh untuk di beberapa algoritma tuh nggak support. Cuman kalau saat ini kan memang yang paling profit, yang paling bagus di mining itu kan mining Ethereum sama mining Toncoin. Itu 6600 tuh lumayan cukup bagus sih. Cukup bagus Kak. Dan memang dia yang paling istimewa tuh irit listrik. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya, ini AMD RX 6600 XT. Ini kalau di kubu merah nih saya rekomen ini nih. Ini harganya lebih murah daripada yang 3070 LHR yang Kubu tadi. hijau. Tapi kalau di atasnya 6600 nih ada 6700, 6800 ya itu harganya lebih mahal bahkan. Lebih mahal dari yang kubu hijau. Yang 3070 LHR itu. Lebih mahal. Cuman kalau teman-teman nyari yang efisien, penting banget mining itu efisien ya teman-teman ya. Jadi mendapatkan hash rate itu kan speed yang tinggi tapi wattnya rendah. Itu tuh penting banget. Jadi untuk jangka panjangnya mining tuh ya otomatis lebih cuan berarti. Karena kita kan bayar listrik sehari-harinya tuh lebih sedikit ya. Jadi ya teman-teman bisa cek aja gitu ya, ini websitenya hashtrate.no. Teman-teman bisa pilih sendiri VGA yang mau diincar yang apa, harganya berapa, teman-teman bisa cek di toko hijau atau Tokopedia. Nah di situ teman-teman bisa hitung-hitung tuh balik modalnya berapa lama, yang mana sih yang paling cepat kira-kira. Itu ini website yang pertama hashtrate.no. Hashtrate.no. Lalu ada website whattomine.com. Ini whattomine.com ini lumayan lebih lama lagi, cuman kok beberapa hari ini saya ngeliat agak kurang presisi sih teman-teman. Kalau maksudnya lebih lama gimana? Sorry nih Bang. Lebih duluan. Dia nggak terlalu
agak kurang cepat update-nya, Oh, jadi oke. kayak dual mining ini belum Belum muncul masuk, ya, belum belum update. muncul. Oke. Sedangkan di hashthread.no tadi kan udah ada tuh yang dual mining nih, ETH Hmm. plus Toncoin Oh, nih, oke. udah memang memang ini memang penemuan baru nih, baru Hmm. baru 2 minggu lah, 2 minggu dia bisa dual mining ETH plus Toncoin. Oh, oke. Nah Kalau di ini waktu di main waktu main ini tadi belum ada. Oke. belum ada. Cuman lumayan rekomend sih kalau teman-teman mau tahu ya, VGA Hmm. teman-teman tuh bisa mining Ethereum itu profitnya berapa, lalu mining yang lain ya, yang lain misalnya Flux ini juga lumayan lagi naik ya di dunia mining ya. Terus juga ada Raven Coin, terus juga Oke. ada apa lagi ya? Ergo biasanya, Ergo mana ya? Agak bawah di biasanya. Nah, teman-teman bisa lihatlah pandangan kasar bahwa VG teman-teman tuh bisa ngasilin berapa untuk mining koin apa kira-kira Oke. gitu. Ini Kalau di waktu main itu juga ada informasi apa sih waktu awal-awal kamu analisa bilang koin ini panas kalau di VGA ini itu ngelihatnya di mana tuh? ngelihatnya di algoritma. Jadi ini kan kalau misalnya nih contoh ya 3070 LHR kan ya. Mm-mm. Kalau mining Ethereum dia tuh wattnya ini 130 watt. Tapi kalau 130 30 watt. watt ya standarnya tuh Mm-mm. kita bisa tweak, bisa overclock atau tweak Apa itu sesuka, bang? jadi kita bisa di limit, jadi bisa Heeh. powernya kita kurangin dari 130 bisa, Heeh. mau ditinggiin dari 130 juga bisa, cuman maksudnya Hmm. nih standar mining untuk Ethereum tuh Oh, 130 watt. itu namanya overclock Overclock atau tweak ya sama atau aja tweak. sih. Oke. Pokoknya Memaksimalkan gitu ya. memaksimalkan performa Performa VGA. VGA. Oke. Sebab kalau cuman kita menggunakan yang dari stoknya aja, yang Hmm. dari disediain ya Default dari dari settingan defaultnya defaultnya ya dari defaultnya nggak nggak optimal, maksimal. nggak Oh, oke. optimal. Kita kan harus Hmm. memaksimalkan cuan, Hmm. tapi ngurangin powernya jadi ngambil wattnya lebih sedikit. Ya, Hmm. itu tuh yang ya intinya tweak tuh begitu intinya. Oke. Nanti mungkin di part lebih advance ya kita Iya, akan bahas iya, itu iya. ya. Nah, kalau mining algoritma yang lain yang basicnya itu ProcPow ya. Di sini namanya ProcPow. Ini nih kecenderungannya tuh misalnya ada jadi ProcPow atau Cowpow. Ini nih untuk Raven nih Cowpow. Untuk yang lain tuh Flux itu juga bawaannya juga yang ini deh. Nah, ini nih 180 watt. Hmm. Jadi logikanya semakin tinggi wattnya, Wattnya pasti semakin lebih panas. panas. Hmm. Ya kan kita harus Nyari. VGA itu yang bagus itu kan kita tuh harus menjaga suhu VGA Supaya supaya nggak dia terlalu tuh panas. pokoknya usahakan dia selalu adem Heeh. supaya dia lebih awet. Oke. Nah, kira-kira gitu. Hmm. Nah, terus ini website yang lumayan rekomen juga. Cukup Kemudian lengkap ya fitur-fiturnya ya sama lumayan informasinya ya. ya. Cuma Ini dia untuk kurang update aja. kurang update sama nggak tahu ya beberapa hari ini agak kurang kurang apa ya? Kurang presisi deh kayaknya. Hmm. Kayaknya nggak tahu saya ngeliat di hashthread.no ini Lebih presisi presisi dalam hal untuk income-nya ya. untuk income-nya. Lalu ada lagi misalnya teman-teman mining Ethereum. Di sini ada website-website yang lumayan berguna tuh misalnya Mining Pool Stats. Mining Mm-mm. Pool Stats ini nih kayak ngelihat statistik pool Ethereum ya. Jadi misalnya pool Ethereum nih contohnya pool Ethereum. Mm-mm. Pool Ethereum ini apa namanya? Yang kita bisa ngelihat pool yang tertinggi itu sekarang nih hash rate-nya yang paling tinggi nih namanya Ethermine. Ethermine. Lalu ada F2 pool, lalu ada Hive Hmm. on, lalu ada Jadi itu nama-nama poolnya gitu ya bang ya. nama-nama poolnya tempat kita mining ya. Tempat kita Tempat mining. kita mining Dan itu itu di ranking sama website ini. jadi Oke. ibaratnya gini, kalau semakin gede hash rate, jadi Heeh. dia akan nemu blok itu kan lebih cepat, Heeh. nemu blok itu lebih cepat. Jadi kemungkinan kita dapat uangnya itu ya lebih besar. Hmm. Cuman kan memang karena hash rate-nya tinggi, minernya lebih banyak, dibagi-baginya mungkin lebih banyak juga. Jadi dipotongnya lebih banyak kena potongan ya. Oh. Cuman kan dapat omsetnya tuh udah pasti nggak mungkin nggak mungkin kekurangan omset lah gitu ibaratnya. Kalau kita misalnya milih mining di pool-pool yang hash rate-nya kecil, ya dia akan lebih sulit nemu bloknya dulu, Oke. nemu jobnya. Jadi ada kadang-kala mungkin jam-jam tertentu kita nggak dapet job, bisa aja jadi seperti itu, kayak gitulah kira-kira. Jadi ibaratnya pool itu kayak main kontraktor gitu ya. Terus kita tuh sebagai subkontraktor gitu. Kalau dia nggak dapat project, ya kita nggak dapat duit bagian, gitu. ya kira-kira gitu. Ya ini untuk mining pool stats. Lalu ada juga mining pool profit.
mining pool profit nih. Jadi tiap pool itu tuh dia ranking ya untuk mining Ethereum ya teman-teman ya. Untuk mining Ethereum tuh dia nge-ranking misalnya dari last 3 day misalnya ini last 3 day teman-teman klik dalam 3 hari terakhir pool apa yang paling bagus profitnya. Nah, di sini nih dia nge-ranking gitu. Dari Z-Pool, Flex-Pool, to miner. Kalau teman-teman pengen tahu 24 jam terakhir ya pencet aja ini last one day. Last one day jadi ada Flex-Pool, ada to miner, ada Nanopool. Ini penting juga sih kalau teman-teman nih ibaratnya punya pool dan pengen punya cadangan pool ya. Misalnya satu pool lagi crash gitu. lagi crash atau lagi seret. Mining tuh juga ada caranya tuh dia seret ya. Jadi kok dapatnya kan cuma segini sih gitu. Ibaratnya kayak gitu. Lagi difficulty-nya lagi naik gitu misalnya. Bisa juga teman-teman coba mining di pool lain. Di tempat lain. Ya ini salah satu opsi website ya. Website yang lumayan saya sering buka sih ya ini sih kira-kira. Yang untuk apa? Terutama yang sering saya gunakan yang ini sih yang untuk estimasi profit sih. Jadi biar tahu kalau kita punya plan tuh beli modal VG-nya berapa, profit hariannya dapat berapa. Jadi bisa kita hitung-hitung selama sebulan dapat berapa, balik modalnya berapa lama gitu kira-kira. Oke, thank you. Pertanyaan berikutnya di Bang. Suka duka ini ya? Suka duka ya. Suka duka dari mining 3 bulan pertama ini apa aja Bang? Jadi emang kita mining kan baru 3 bulanan ya, baru dari Desember ya. Dari Desember, jadi masih banyak yang belum kita ketahui sih sebenarnya ya. Cuman yang satu yang paling saya kaget itu fluktuatif omset sih sebenarnya. Jadi nggak nyangka bahwa mining itu income-nya itu fluktuatif banget ternyata, nggak sedatar itu gitu. Ternyata ya itu deh seperti yang di part pertama saya bilang ya teman-teman ya, dapat hari ini 200.000, besok bisa cuman setengahnya doang, bisa jadi cuman 100.000, atau besoknya lagi toto all time high bisa dapat misalnya 300.000 gitu misalnya kayak gitulah gitu. Jadi yang paling pertama itu omsetnya itu agak susah diprediksi ya, agak susah kan kita pikir kalau mining setiap bulan dapat segini ternyata nggak bisa gitu. Bulan ini sama bulan besok bisa jadi beda. Itu yang pertama itu. Lalu yang kedua jadi mining itu ternyata kalau kita kan pengennya kan mining itu kan tadinya kan maunya kayak passive income ya. Maunya kan konsep itu kayak passive income kan. Rebahan aja udah cuan gitu. Tapi sebenarnya nggak segampang itu sih teman-teman. Jadi memang kalau pada saat proses miningnya itu lancar, nggak ada masalah ya bisa kita rebahan, tetap cuan. Jalan-jalan pun juga bisa. Tapi kalau pada saat dia lagi sering crash, dan mining itu sering banget kok crash tuh ternyata tuh ibaratnya kayak makanan setiap hari lah gitu. Mining crash itu ya kita harus tekunin gitu, kita harus rangkul masalah tersebut. Kalau nggak dirangkul ya tambah parah lagi proses mining kita, tambah nggak cuan ibaratnya gitu. Nah terus ya yang lumayan kagetnya juga ya ternyata bisa sampai begadang-begadang juga. Proses mining tuh juga kalau lagi ada masalah, karena mining ini prosesnya 24 jam ya teman-teman ya. Proses 24 jam, jadi nggak mengenal waktu, kapanpun dia ada masalah ya dia akan masalah di jam itu gitu. Kalau pada saat ada masalah di jam 3 pagi ya kita harus rangkul masalah itu, ya kita harus begadang jam segitu gitu. Sampai masalah itu beres ya baru kita bisa tidur lagi gitu. Kira-kira waktu kita awal-awal dulu mining kan kita pakai OS yang Windows ya. Ya, karena kan kita kan masih belum tahu operation system yang bagus untuk mining itu apa. Jadi ya karena kita selama ini pakai komputer selalu pakai Windows. Akhirnya kita pakai itu. Pakai Windows. Ternyata ada lagi ya. Ada lagi OS. Ya. Kalau operation system. Jadi untuk operation system nih saya rekomen sih untuk pemula. Itu pakai Hive OS teman-teman namanya. Hive OS. Jadi itu dia sebenarnya base-nya tuh Linux. Linux. Jadi kita tahu ya kalau kita pakai Windows, itu kan sebenarnya Windows itu kan programnya itu kan kompleks banget kan ya. Dia kan memang untuk multitasking, untuk kerja, untuk main, untuk
multifungsi lah gitu, yang benar-benar multifungsi. Dan itu ternyata nggak efektif untuk mining. Sebaiknya kalau teman-teman bikin komputer mining khusus untuk mining, sebaiknya pakai OS yang untuk mining. Jadi untuk main game ibaratnya fitur kemampuan untuk untuk main game atau untuk kerja untuk yang lain-lainnya tuh nggak diinstal, nggak perlu diinstal ibaratnya, nggak perlu. Jadi cukup untuk mining aja gitu. Dan saya rekomen untuk teman-teman pakai namanya Hive OS ya. Memang mungkin untuk profesional miner mungkin ada yang lebih baik lagi. Cuman kalau yang untuk pemula dan lumayan common lah, ibaratnya program yang lumayan common, banyak orang yang pakai itu ya Hive OS. Jadi di Hive OS itu ada fitur-fitur ada namanya Watchdog. Jadi di situ tuh teman-teman bisa setting. Jadi kalau misalnya miningnya itu crash seperti yang saya bilang tuh ya, ada fitur-fitur yang dia bisa bikin tuh dia nyala lagi sendiri. Kalau sebelumnya kita pakai Windows nggak bisa. TeamViewer ya waktu di Windows ya. Di Windows kan pakai TeamViewer nggak bisa, nggak ada proses otomatisasi itu tuh nggak ada. Nyalain sendiri kita nggak bisa, kita harus naik ke tempat mining ya. Gitu, harus ke area mining, nyalain lagi misalnya kayak gitu. Nah kalau Hive OS lumayan ada otomatisnya, tapi ada kalanya tetap ada masalah yang nggak bisa dipecahkan juga sih. Jadi ada penyakit-penyakit yang tetap ya teman-teman ya. Hive OS itu kan konsepnya tuh remote ya. Jadi komputernya mining itu ada misalnya ada di ruangan lain gitu, di gudang gitu misalnya, di gudang atau di mana tempat mining rignya di sana. Dan kita kontrol itu kan pakai laptop kita yang kita pakai di kamar kita kan ibaratnya. Nah, Hive OS itu ada fitur yang di mana tuh kita bisa mining. Jadi dia kalau misalnya lagi crash ya dia nyala sendiri. Kita nggak perlu ke gudangnya gitu. Ibaratnya ada masalah-masalah yang bisa dipecahkan sendiri oleh si Hive OS. Tapi tetap sih ada masalah-masalah yang nggak bisa dipecahkan ya. Tetap aja kita harus ke gudang untuk nyalain ulang gitu, nge-restart ulang supaya miningnya bisa berjalan lagi gitu. Atau mungkin karena faktor panas ya, jadi kita harus mendinginkan ruangan itu. Enggak juga sih, kalau faktor pendingin memang tuh harus wajib ya, minimal harus penghawaan ruangan tuh harus ada exhaust fan, ada inlet intake ya, air intake, jadi udara masuk dari luar itu pokoknya airflow dari ruangan tuh penting banget untuk harus dijaga. Cuman namanya crash itu ya kita nggak tahu ya, kadang dari pusat, kadang dari mana, kadang entah dari mana, itu ada beberapa problem yang kita nggak bisa solve dari proses remote. Jadi kita harus tetap ke gudang juga itu, harus ke gudang untuk nyalain ulang mining rignya gitu. Jalan Ninja. Oke, nah sekarang pertanyaan terakhir nih untuk Jalan Ninja nih Bang, buat teman-teman yang mungkin baru banget atau mungkin bahkan belum terlalu tahu tentang dunia perakit komputer kayak gitu. Ini kan soalnya berkaitan banget sama ngerakit komputer juga kan. Nah, gimana nih Jalan Ninjanya nih untuk bisa mining lah? Untuk bisa mining, sebenarnya kalau teman-teman udah bisa konsep ngerakit komputer dasar sih sebenarnya harusnya bisa sih. Oke, yang pertama harus tahu dulu cara ngerakit komputer dasar ya. Iya, kan ya kita tahu lah namanya komputer kan selalu ada prosesor, motherboard, memori, itu kan udah dasar ya, udah dasar. Nah, terus ada kita pakai power supply, lalu VGA-nya itu sendiri gitu. Nah, terus untuk operation system yang saya rekomen tadi yang pakai Hive OS, itu gampang banget kok. Itu jadi kayak ibaratnya kalau kita install Windows kan lama ya. Harus install berjam-jam. Kalau Hive OS tuh enggak, kita cuman misalnya pakai flash disk. Pakai flash disk doang. Pakai flash disk doang. Jadi nggak perlu, teman-teman nggak perlu beli hard disk besar gitu enggak ya. Tapi emang Hive flash disk tuh agak sedikit lemah sih. Kalau bisa teman-teman beli SSD kapasitas berapa ya? Kecil aja sih, 120 GB ya, kayaknya udah cukup lah. Tapi saya sementara pakai flash disk 16 GB. Itu udah bisa jalan. Ibaratnya teman-teman pakai flash disk aja udah bisa. Pakai flash disk itu kita tinggal flash aja dia ke laptop kita. Jadi kita pokoknya daftar dulu di Hive OS. Lalu kita tambah worker itu ya rig ya. Kita tambah worker, tambah rig, dan kita cuma disuruh colok flash disk doang. Jadi di flash disk itu langsung udah diinstalin.
Jadi program untuk mining Hive OS tersebut udah diinstalin di dalam flash disk. Pada saat kita colok ke PC rig-nya, dia langsung otomatis nyambung ke laptopnya kita gitu. Laptop yang dicolokin. Enggak, laptopnya kita kan flash disknya itu kan kita colok ke PC rig-nya. Nah, kita remote-nya itu udah ada ID-nya. Jadi di dalam flash disk itu udah ID, udah ada ID dan dia connect ke laptopnya kita. Udah bisa kita remote lah ibaratnya gitu. Pokoknya gampang banget. Nanti mungkin lebih detailnya kita pakai video terpisah mungkin ya. Pokoknya prosesnya sebenarnya nggak susah sih, nggak ribet. Nggak seperti yang orang-orang bayangin. Oh kayaknya mining tuh kok kayak sesuatu yang wah banget gitu kan, harus pinter. IT lah, IT sedikit lah. Ya, orang IT sih pasti ngerti lah. Pokoknya basic ngerakit komputer basic sebenarnya kalau teman-teman udah pernah ngerakit komputer sendiri pasti bisa lah. Oke, kalau misalkan nggak bisa tinggal panggil orang yang cari orang komputer lah gitu ya, yang udah bisa pasang ya itulah yang kayak tadi bilang ada motherboard, ada prosesor, memori gitu-gitu dan hard disk atau flash disk. Itu udah bisa. Udah bisa lah dan tutorial di YouTube juga udah banyak banget sih bisa lah gitu kira-kira. Oke, jadi itu aja ya Bang ya, jalan ninjanya ya. Jalan ninjanya kalau nggak tahu cara ngerakit ya cari aja orang PC lah, orang komputer. Minta tolong rakitin komputer, bisa nggak VGA-nya dari saya yang beli sendiri gitu ibaratnya gitu. Untuk perangkat yang lainnya situ yang sediain gitu ibaratnya gitu. Ya, itu juga salah satu jalan ninja kami juga sih waktu pertama ya Bang ya. Jadi VGA kita sendiri yang beli soalnya kan karena ini VGA itu kan VGA itu kan soalnya personal juga ya. Jadi apa namanya? Bisa jadi ketersediaan di sana nggak ada kan, kita harus jadi apa ya, benar-benar yang harus cocok sama jati diri kita gitu, yang kadang kan yang disediain sama orang komputer itu kan nggak sesuai sama. Jadi saya rekomen sih itu aja teman-teman, cari VGA di Tokopedia ya, di toko ijo. Lalu untuk perangkat lainnya boleh lah teman-teman beli sama orang komputer ya. Biasa sih nggak mahal sih, antara 5-6 juta gitu udah dapet. Oke teman-teman, semoga semakin banyak kita memberikan info makin berguna juga buat teman-teman bagi yang mau masuk ke dalam dunia mining. Oke, semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian suka jangan lupa untuk klik like, kemudian jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. Bye. Dan Bang Glenn. Jadi awkward ya. Glenn aja deh, Glenn. Glenn aja deh. Kalau kamu yang manggil aku baru Bang Glenn. Udah rekam kan? Udah. Cek. 3, 2, 1.